blink of a lifestyle dari Kompas bakal ngerasanya satu game bersedia podcast gol masuk time in harus down langsung nah masuk dan SQRN pun harus dibunuh harus pas Weaver-nya menghilang siap langsung terpikul dua orang juga udah harus down Polistar mudah tapi Gigi harus tumbang dari dulu tapi gak kena dengan ultimate cuma disini masih rame. Di masa lalu, game online dianggap tidak berguna, menghabiskan waktu, menghabiskan uang, dan membuat malas. Para orang tua tidak menganggap bermain game adalah suatu pekerjaan yang serius. Namun semua hal itu terbantahkan semenjak game online berkembang menjadi sebuah cabang olahraga yang disebut e-sport. Harus bisa mengambil harus menjaganya juga ya. Menonton pertandingan e-sport saat ini menjadi sebuah hobi baru bagi anak muda. Selain menjadi seorang profesional player, dalam e-sport terdapat salah satu sosok yang berperan penting untuk memberiakan suatu pertandingan. Ialah caster, merupakan sebuah profesi yang bertugas untuk memandu, mengomentari, dan menghidupkan suasana, sehingga menjadi sebuah pertandingan yang menarik untuk ditonton. Diusir dulu Sergio Rolintana juga kali di start Supernovanya kena ke arah Faisal Square tapi sepertinya tim bersangkutan bakal jadi target baik pada udah dilempar juga fire step cookies. Belum ada sepertinya. Stunnya tapi charge karena cancel, stunnya juga keluar lagi. Sven langsung dieksekusi. BKB-nya dipencet abis, Salbrette langsung hilang dari Sven. Ini cantik sih. Ini momennya keren banget nih dari Senking. Iya, yang dia sebelum masuk. Sebenarnya nggak ada tujuan sih, nggak ada tujuan kayak gue pengen nge-cash nih segala macam dan minatnya juga nggak ada tadinya. Emang cuma pure pengen kerja di bidang e-sports doang. Karena kan gue dulu main Dota gitu kan dari 2015 lah, kompetitif aktifnya itu 2016-2017 dan gue ngikutin semua kompetitif scene-nya, pro timnya, pro playernya, bursa transfer gue ikutin semua dan itu yang membuat gue pikir gue punya punya bekal nih, punya basic buat bisa terjun ke dunia e-sports entah itu dari segi belakang layar gitu kan. Jadi makanya gue tertarik untuk kerja di bidang e-sports doang. Nggak ada niat sama sekali buat jadi caster tadinya. Kalteng nggak ada? Kalteng nggak tahu. Kaltara, Kalsel, Kalbar, Kalteng ada, Kalteng. Kalteng ada? Ada. Ini Jawa Barat. Bukan KTP ini ya? Hah? Ini teman Jawa Barat? Iya, ID. Bukan Ponti. Salah awal-awal nge-cash, dihujat netizen, kayak casternya nggak bisa nge-cash nih, casternya ganti aja yang lain. Lebih banyak caster yang lebih bagus daripada yang ini. Ya cuma lebih ke terima hujatan aja sih, terima hujatan netizen. Terus sama inilah, sama kayak, kan dulu gue kerjanya kan memang kantoran kan. Jadi gue pernah jadi sales mobil, terus gue pernah jadi akuntan juga, jadi sales kartu kredit juga pernah. Habis itu gue pernah jadi purchasing di restoran fried chicken. Dan baru akhirnya gue masuk ke Liga Game. Jadwal libur itu udah tentu gitu, kayak Sabtu Minggu libur. Cuma kan karena shotcaster bisa dibilang kurang lebih juga mirip sama dunia entertain depan kamera. Jadi waktu libur itu nggak nentu gitu. Jadi lu susah biasanya planning jadwal liburan. Itu ya duka sih buat gue itu. Tapi kalau dari sukanya jelas gue kenal banyak orang, gue dilihat banyak orang, terus juga gue bisa kenal sama orang yang dulu gue idolain, gitu kan. Jadi bisa temenan sama mereka. Bisa tahu lebih luas tentang dunia e-sports. Kalau e-sports itu nggak cuma di sini aja, tapi itu luas banget dari segala konteks tuh, banyak banget dari e-sports sendiri. Dan gue belajar juga gimana caranya interaksi dengan orang yang belum gue kenal, bisa interaksi dengan penonton-penonton gue. Ya sukanya adalah asik sih punya teman sharing aja gitu. Kalau lagi nge-live atau nge-cash segala macam. Tapi kalau kayak gini masih bisa dipakein face gitu sih. Ransum apaan tas? Ransum kan kayak makanan. Tuh, nggak kelihatan kan ya? Dia ngeliat si ini. Pikoto kan smoke kan di SPP. Nah, mecahin smoke tadi pakai smoke di belakang vision kan? Iya di belakang vision, jadi nggak kelihatan. Itu ngapain nyari Nagita lo ngecek namanya? Iya, ngecek bener nggak? Oh bener Nagita Slavina. Slavina. Gue inget selanya doang.
gue main game sama kadang gue nonton juga beberapa turnamen. Kayak gue mempelajari meta permainan tersebut. Entah itu gue bisa mempelajari juga skill dari caster ke caster yang lain. Jadi gue sering nonton, wah caster ada si siapa nih, gue lagi nonton, gue pelajarin apa yang sering dia bahas, apa yang dia bicarakan, gimana cara dia bikin nge-hype, artikulasinya dia, kosakatanya dia. Gue pelajarin, gue curi ilmunya, gue copy, dan gue praktekkan ketika gue nge-cash. Gue orang yang berbeda banget sama gue ketika nge-cash profesional ya. Jadi gue ketika live chat ya, gue interaksi yang menurut gue itu menarik dibaca. Kayak misalkan ada yang nanya, bang mendingan prefer senjata ini atau senjata ini, A senjata A atau senjata B. Bang lu kalau nge-cash tuh cara mulainya gimana? Gue lebih sering jawab-jawabin yang kayak gitu. Atau mungkin kalau yang fun kayak ada cerita, bang pernah main game ini gak, pernah main game itu gak, yang kayak gitu-gitu sih. Jadi pas live lebih ke guanya enjoy, netizennya juga enjoy gitu. Jadi nggak cuma gua berusaha buat nyenengin netizen tapi guanya nggak enjoy, nggak. Gua harus enjoy juga gitu biar interaksinya enak. Kas, ayo berenang ke pintu air. Kenapa Anda ngajak saya berenang ke pintu air? Jai, paling bawah ya tuh. Yoi, saya cupu. Kalau jago sih jadi pro player. Recoil Valorant susah kah? Recoil Valorant main sih kayak CS lah, kayak CSGO. Parah recoil CS atau ini? Iya, parahan CS. CS lebih parah. Jalannya itu kayak emang udah di sini. Kayak dari kecil tuh gue udah suka kompetisi, ikut bola, basket, apapun itu. Dan ketika itu semua udah nggak bisa, gue coba terjun ke hobi gue yang lain, yaitu main game. Ternyata dari game ini bisa menjadi passion. Lama-kelamaan gue jalanin menjadi passion dan pekerjaan yang bisa menghasilkan sampai saat ini sih. Professional player itu buat mereka yang udah berhasil buktiin kalau mereka bisa juara, dan ada sebuah tim yang nge-hire dia untuk menjadi atlet di tim tersebut, dan dia bisa berpenghasilan dari situ. Saya pas SMP nggak bisa sekolah, dan kebetulan saya bisa menghasilkan uang dari game, jadi saya nggak sekolah di SMP. Saya ikut homeschooling, saya fokus di game, dan akhirnya ya saya bisa buktiin kalau saya bisa jadi go profesional melalui game yang saya sukai gitu. Dan akhirnya saya lanjut sekolah lagi SMA sembari main game karena ini udah menjadi profesi hingga saat ini. Kayaknya sih semua orang tua nggak akan ada yang ngedukung anaknya ke warnet zaman dulu kayak gitu. Nggak ada yang suka, tapi restu dari orang tua itu harus ada. Jadi kalau di NXL ini siapapun yang mau masuk ke NXL harus ada restu dari orang tua kayak gitu. Jadi support dari orang tua itu penting. Dan dulu saya awalnya nggak disupport, tapi saya buktiin terus kalau saya tuh gamer yang baik, bukan yang buruk, bukan yang berkata kasar atau apa segala macam. Ya saya buktiin ke orang tua saya sih kalau saya bisa jadi sesuatu dan banyak positifnya yang bisa diambil dari saya gitu. Ya orang tua terbuka juga, akhirnya nge-support. Kalau emang kalian mau terjun jadi profesional player atau YouTuber atau apapun itu, ya go on. Buktikan kalau kamu itu bisa. Kamu harus totalitas, kamu harus tahu fokus kamu itu di mana. Jangan sampai kalau emang kamu mau fun-fun doang, jangan sampai itu mengganggu pekerjaan kamu, pelajaran kamu, studi kamu, keluarga kamu atau apapun itu. Kayak gitu. Jadi kamu harus tentuin visi misinya di awal. Achievement terbesar saya itu ada di tahun 2013 sampai tahun 2016 karena di kejuaraan manapun yang kami ikuti kami berhasil finish top 1 di Asia, lebih tepatnya LAN maupun online kami berhasil finish top 1 sih. Dulu kita sama aja kayak orang kerja, misalnya 8 jam sehari latihan, sejam istirahat kayak gitu. Tapi menunya harus berbeda. Kayak contoh, kalau kita main ke game, main ke warnet bareng teman-teman, fun kan? Maunya main doang. Tapi ketika kalian mau jadi juara, nggak bisa main doang, kayak gitu. Kalian harus self training, kayak contoh nonton demo sendiri, harus ada briefing tim.
Ya gitulah, latihannya beda dibanding sama yang fun-fun. Biasa yang kita bahas tuh melalui, misalnya kita latihan, kita selalu ngerekam. Kita berlima tuh ngerekam. Jadi pas setelah latihan, kita bahas dulu kenapa kita kalah, kenapa kita menang. Itu penting untuk improvisasi. Oh ternyata gue blunder ya, mainnya jelek ya. Oh posisi sini jelek ya, bisa mati kayak gitu. Oh timingnya salah ya, kayak gitu sih buat pembelajaran. Turunan 1. Long di flash, long mati. Kan itu satu di mid, satu yang udah guys. Secondnya nggak ada step, gitu juga nggak ada step. Lu infonya kalau kelepas headsetnya rada cepet pen. Kalau lu bilang lu lepas, gua kira lu ajak musuhnya nge-clash mulu, nangkep gak? Atau lu mundur. Terus lu nggak dapet kelas mulu musuhnya kan. ya lu nggak dapet vision kan, apa musuhnya mundur apa enggak? Lu tinggal kasih tahu gua mundur fake. Gua nangkepnya lu udah aman tadi. Sampai saat ini signifikan banget naiknya karena banyak sekali e-sport baru yang nongol, maksudnya dalam bidang gamenya ya, contoh Mobile Legend, dari FPS kayak PUBG, Free Fire. Kalau dulu itu saya cuman ada CSGO kayak gitu. Ya saya bersyukur sih ada lapangan kerja baru di Indonesia buat mereka ya yang membutuhkan kayak gitu, karena kan nggak semuanya punya bakat atau kelebihan kayak contoh jadi dokter atau pengacara ya atau apapun itu. Nggak semuanya kayak anak mau dipaksa jadi dokter gitu kan nggak bisa kayak gitu. Ya saya bisa bantu orang tua, bisa menikah, bisa punya anak ya dari pekerjaan ini kayak gitu. Susah dulu tuh nggak ada gaji, nggak kayak sekarang. Dulu harus juara, dan juara pun kalau di Indonesia tuh ya paling 3 juta, 2 juta, 1 juta. Itu pun dibagi 5. Itu zaman sekolah ya. Emang karena suka aja jadi mainin terus. Ya akhirnya berkembang sendiri aja gitu. Kita kan nggak tahu jalannya Tuhan kayak gimana. Kita cuma bisa berusaha. Indonesia juga dapat. Iya. Ini masih tim Malaysia. Dan ini perunggunya, ini silvernya dipersembahkan untuk Harapanku Indonesia. Indonesia bisa menciptakan e-sport yang positif. Jadi industrinya terus maju sehingga banyak lagi kompetisi, sehingga semakin hidup komunitasnya dan lapangan kerja semakin terbuka buat mereka yang membutuhkan lapangan kerja baru. Dan buat anak-anak yang ingin terjun ke dunia e-sport ini, jangan takut karena pemerintah sendiri udah mensupport e-sportnya sendiri di Indonesia, sudah mengubah yang pandangan-pandangan negatif jadi positif. Dan tinggal gimana dari kita, anak-anak kita itu bisa buktiin dan bisa berkompetisi yang positif. Kayak contoh dari perkataan, dari sifat, dari sportivitas, ya kayak gitu sih. Harapan gue e-sports Indonesia yang udah jelas pasti harus makin gede, berkembang dari segala sisi. Shotcaster juga sama, penting banget. Gue pengen ada generasi shotcaster meskipun gue belum putus perjalanan gue, tapi gue pengen ada yang muncul lagi baru biar bisa kenal lagi satu sama lain sesama caster, biar komunitas caster juga lebih gede juga, nggak kalah sama komunitas tim-timnya juga gitu. Oh my god, Imos! Industri e-sport menjadi tujuan anak muda sekarang. Bukan lagi sekedar bermain-main, butuh usaha keras serta ketekunan untuk meraih kesuksesan di bidang ini. Final PUBG Mobile Championship. Selalu makin besar meskipun ada pandemi, tapi Ya akhirnya berkembang sendiri. Berkembang sendiri aja gitu. Ya.